Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Desain dan Manajemen Formulir akan mempresentasikan tentang pengendalian formulir rekam medis. Pengertian rekam medis. Rekam medis menurut Permenkes RI nomor 269 tahun 2008 adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sedangkan menurut Huffman, rekam medis adalah rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bila mana, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan, yang memuat pengetahuan mengenai apa dan pelayanan yang diperoleh, serta memuat informasi yang cukup untuk menemukanali atau mengidentifikasi pasien, membenarkan diagnosis dan pengobatan, serta merekam hasilnya. Pengendalian dokumen rekam medis. Menurut Hasibuan, pengendalian merupakan suatu proses penjaminan di mana perusahaan dan orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pengendalian merupakan suatu tindakan pengawasan yang disertai tindakan penelusuran atau korektif. Hal ini diungkapkan oleh Harahap. Fungsi pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berkas rekam medis adalah suatu pengawasan atau pengontrolan berkas rekam medis, baik dalam peminjaman berkas rekam medis dari rak penyimpanan maupun pengembalian berkas rekam medis ke rak penyimpanan. Petugas perlu melakukan kegiatan pengendalian agar berkas rekam medis yang keluar dari ruangan penyimpanan dapat diketahui letak dan kegunaannya. Pengendalian formulir rekam medis meliputi yang pertama, penyimpanan dokumen. Penyimpanan dokumen rekam medis mempunyai arti penting sehubung dengan riwayat penyakit pasien dan kerahasiaan yang terkandung di dalamnya. Karena menurut Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medis, semua isi dan dokumen rekam medis merupakan hak pasien. Tujuan penyimpanan. Yang pertama, menyediakan rekam medis secara utuh atau secara lengkap apabila dibutuhkan. Kedua, menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam penemuan kembali. Tiga, memanfaatkan tempat atau sarana penyimpanan. Mengamankan atau melindungi rekam medis dari bahaya bencana, kebakaran, kebanjiran, dan lain-lain. Menjaga informasi atau kerahasiaan yang terkandung di dalamnya. Sistem penyimpanan dokumen rekam medis dibagi menjadi dua, yaitu sentralisasi, yaitu sistem penyimpanan dokumen rekam medis dengan menyatukan dokumen rekam medis rawat jalan dan dokumen rekam medis rawat inap dalam satu map. Keuntungan: A. Mengurangi terjadinya duplikasi dalam pemeliharaan dan penyimpanan rekam medis. B. Mengurangi jumlah biaya yang dipergunakan untuk peralatan dan ruangan. C. Tata cara dan peraturan mengenai kegiatan pencatatan medis mudah distandarisasikan. D. Memungkinkan peningkatan efisiensi kerja petugas penyimpanan. Mudah menerapkan sistem unit record. Kekurangan: A. Petugas menjadi lebih sibuk karena harus menangani unit rawat jalan dan rawat inap. B. Tempat penerimaan pasien harus bertugas selama 24 jam. C. Petugas willing harus jaga 24 jam. 2. Desentralisasi, yaitu sistem penyimpanan yang dilakukan dengan memisahkan dokumen rekam medis rawat jalan dan dokumen rekam medis rawat inap. Penyimpanan ini di rumah sakit harus menyediakan 2 tempat penyimpanan. Keuntungan: A. Efisien waktu sehingga pasien mendapat pelayanan lebih cepat.
B. Beban kerja yang dilaksanakan petugas lebih ringan. Kekurangan: A. Terjadi duplikasi dalam pembuatan rekam medis. B. Biaya yang diperlukan untuk peralatan dan ruangan lebih banyak. C. Membutuhkan banyak tenaga pelaksana. 2. Penjajaran dokumen rekam medis. Penjajaran dokumen rekam medis dilakukan berdasarkan urutan nomor rekam medis. Ada 3 macam sistem penjajaran dokumen rekam medis, yaitu 1. Straight Numerical Filing (SNF), yaitu suatu sistem penjajaran dokumen rekam medis dengan menjajarkan folder dokumen rekam medis berdasarkan urutan nomor rekam medis secara pada rak penyimpanan. Keuntungan: A. Memudahkan dalam mengambil dokumen dalam jumlah banyak untuk keperluan pendidikan, penelitian, atau untuk diinaktifkan. B. Sangat mudah dalam pengambilan sejumlah nomor rekam medis dengan nomor yang berurutan pada saat diminta. C. Mudah dipahami oleh petugas baru yang harus melaksanakan pekerjaan penyimpanan daftar rekam medis. Kekurangan: A. Petugas harus memperhatikan seluruh angka atau nomor sehingga mudah terjadi kekeliruan dalam penyimpanan. B. Kemungkinan petugas saling berhimpitan saat bekerja bersamaan. C. Pengawasan kerapian penyimpanan sulit dilakukan karena tidak terbagi menurut nomor. Yang kedua, Middle Digit Filing atau MDF. Sistem penjajaran dengan sistem angka terakhir yang sistem penyimpanan data rekam medisnya dengan menjajarkan folder data rekam medis berdasarkan urutan nomor rekam medis pada 2 angka kelompok tengah. Keuntungan dari Middle Digit Filing ini atau MDF ini, yang pertama memudahkan pengambilan 100 buah rekam medik yang nomornya berurutan. Kedua, penggantian dari sistem nomor langsung ke sistem angka tengah lebih mudah daripada penggantian sistem nomor langsung ke sistem nomor akhir. Kekurangan dari Middle Digit Filing ini atau MDF ini, yang pertama memerlukan latihan dan bimbingan yang cukup lama. Kedua, terjadi rak-rak lowong pada beberapa section apabila rekam medik dialihkan ke tempat penyimpanan tidak aktif. Ketiga, sistem angka tengah tidak dapat dipergunakan dengan baik. Yang ketiga, Terminal Digit Filing atau TDF, sistem penjajaran dengan sistem angka akhir, yaitu suatu sistem penyimpanan dokumen rekam medis dengan menjajarkan folder data rekam medis berdasarkan urutan nomor rekam medis pada 2 angka kelompok terakhir. Keuntungan dari Terminal Digit Filing ini, yang pertama, penambahan jumlah dokumen rekam medik selalu tersebar secara merata dalam 100 bagian. Kedua, petugas dapat diberi tanggung jawab untuk sejumlah bagian tertentu. Ketiga, nomor rekam medik aktif dapat diambil dari rak penyimpanan. Kekurangan dari Terminal Digit Filing ini, yang pertama, latihan dan pembimbingan bagi petugas penyimpanan dalam sistem angka akhir mungkin lebih lama dibandingkan latihan menggunakan sistem nomor langsung. Kedua, membutuhkan biaya awal yang lebih besar karena harus menyiapkan rak penyimpanan terlebih dahulu. Ketiga, pengambilan kembali rekam medis, pengeluaran rekam medis. B. Ketentuan pokok yang harus ditaati di ruang penyimpanan. 1. Tidak satupun berkas rekam medis boleh keluar dari ruang filing tanpa surat permohonan. 2. Berkas rekam medis tidak dibenarkan diambil dari rumah sakit kecuali atas perintah pengadilan. C. Petunjuk keluar. Petunjuk keluar adalah suatu alat yang penting untuk mengawasi penggunaan rekam medis. Penggunaan petunjuk keluar diletakkan sebagai pengganti pada tempat map-map berkas rekam medis yang keluar dari rak penyimpanan. Petunjuk ini tetap ada di rak penyimpanan sampai rekam medis kembali. D. Distribusi rekam medis. Baik pengiriman ataupun pengambilan berkas rekam medis dari dan ke unit pelayanan dengan menggunakan buku ekspedisi. Setiap hari petugas rekam medis mengambil berkas rekam medis yang telah selesai digunakan. Sedangkan bila ada yang membutuhkan petugas rekam medis akan mengantarkannya ke tempat pelayanan. Tujuan pengendalian formulir rekam medis. Pengendalian formulir
merupakan satu-satunya petugas yang paling penting dalam pengimplementasian dan memelihara dokumen dalam waktu yang lama. Hal ini menjaga tujuan aspek legal dokumen kesehatan baik sistem manajemen dokumen elektronik ataupun dokumen kesehatan elektronik. Menurut Huffman, pengendalian formulir perlu berpedoman pada yang pertama menjadi desain dan konstruksi formulir efisien dan integrasinya ke dalam sistem pemrosesan informasi. Kedua, mengembangkan dan mempertahankan spesifikasi yang benar untuk pembuatan dan penggunaan formulir secara ekonomis. Ketiga, mendidik dan membantu petugas operasional dalam mendesain formulir mereka sendiri sesuai program pengontrolan formulir. Keempat, untuk menghentikan rencana pembuatan formulir yang tidak berguna, menggabungkan formulir-formulir yang sama, menghilangkan formulir yang tidak diperlukan, menciptakan formulir tambahan jika penambahan dapat melayani informasi lebih baik daripada formulir gabungan. 5. Guna menahan dan efektivitas terhadap setiap keinginan petugas untuk merubah formulir yang seenaknya. Tujuan dari pengendalian formulir rekam medis yaitu yang pertama, menjaga perkembangan formulir yang tidak menguntungkan. Kedua, menghilangkan formulir yang tidak diperlukan. Ketiga, membantu perkembangan dan perancangan atau rancangan formulir yang efisien. Keempat, gabungan dan menyederhanakan formulir yang ada. Kelima, mengadakan tinjauan lebih lanjut dari formulir yang sudah ada. F. Ruang lingkup pengendalian formulir rekam medis. Agar dapat mempelajari istilah pengendalian secara mendalam, maka perlu memastikan untuk mempelajari ruang lingkup pengendalian dengan baik. Ruang lingkup pengendalian dalam hal ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengendalian formulir kertas dan pengendalian formulir elektronik. Ruang lingkup pengendalian terhadap formulir kertas menurut Huffman yaitu meliputi 1. Inventarisasi formulir. Langkah pertama dalam penerapan pengendalian formulir adalah mendapatkan inventory semua formulir. Inventarisasi ini kemudian bahan ajar desain formulir rekam medis harus dijaga supaya selalu up to date. Sebuah inventarisasi berisi isi file riwayat formulir dan file subjek atau judul formulir. Kemudian identifikasi formulir. Identifikasi formulir biasanya berupa nomor yang diterbitkan secara berurutan dan memiliki prefiks atau sufiks berupa kode yang menunjukkan departemen atau bagian asal pengguna formulir. Selain pemberian kode identifikasi tersebut, pada kegiatan identifikasi formulir dilakukan dengan pembuatan register yang berisi item. Yang pertama, nomor formulir, kemudian judul formulir, kemudian ukuran formulir, kemudian tanggal penerbitan formulir, kemudian tanggal revisi formulir, kemudian unit atau instansi yang mengeluarkan. Kemudian analisis formulir. Analisis formulir terdiri dari review dan revisi formulir, konfirmasi data, dan menantang formulir dengan membuat pengguna memikirkan keperluan dan biaya-biaya masing-masing item. Yang pertama, review dan revisi formulir. Review dan revisi formulir yang berkesinambungan merupakan langkah kritis dalam kontrol formulir. Analisis formulir harus dimulai dengan pencarian fakta, suatu proses yang memberikan informasi komplit mengenai formulir. Kemudian konfirmasi data. Fakta-fakta mengenai suatu formulir diringkas dan disajikan kepada pengguna-pengguna untuk pemeriksaan dan verifikasi. Kemudian melakukan formulir dengan membuat pengguna memikirkan keperluan dan biaya kegiatan konformulir. Kemudian pembelian. Bagian pembelian dan percetakan harus bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu bahwa tidak satupun formulir yang sesuai atau yang mewakilkannya. Kemudian pembelian atau pengadaan formulir. Dalam melakukan tugas pengendalian formulir, diantaranya tidak ada satupun formulir boleh dipesan ulang atau diubah tanpa ada persetujuan pimpinan komite formulir dari praktisi informasi kesehatan. Kemudian tahapan yang dilakukan dalam pengendalian formulir rekam medis. Yang pertama, pendaftaran formulir. Pendaftaran formulir memudahkan organisasi yang bertanggung jawab terhadap program pengendalian formulir untuk memudahkan sifat, tipe, dan tujuan dari formulir yang digunakan. Yang kedua, ada penggolongan formulir, memudahkan analisa dari formulir yang dipasang selama proses pendaftaran. Penggolongan formulir ini bisa dengan dua cara.
yaitu berdasarkan fungsi. Formulir tersebut diatur berdasarkan tujuan spesifikasinya. Kemudian yang kedua berdasarkan nomor, melibatkan pemasangan bermacam-macam formulir berdasarkan pada identifikasi nomor yang diberikan pada setiap formulir. Kemudian menganalisa formulir. Analisa formulir melibatkan pembelajaran tiap formulir dalam jangka waktu tertentu. Kemudian memusnahkan formulir. Formulir tidak diperlukan karena tujuan dari rancangan tidak dipenuhi oleh formulir atau formulir tidak cocok dengan sistem organisasi dan prosedur. Kemudian penggabungan formulir. Analisa formulir dapat menyatukan kesamaan dari beberapa item formulir tertentu. Kemudian menggabungkan garis pedoman rancangan. Yang pertama, informasi yang muncul di beberapa formulir sama. Kemudian informasi yang akan digabungkan harus muncul dalam rangkaian yang sama. Kemudian formulir harus dinomori secara beraturan. Kemudian rancangan formulir harus sederhana, praktis, dan mudah digunakan. Kemudian perkembangan formulir. Rancangan formulir harus konsisten dengan garis pedoman yang ada, sehingga formulir yang dikembangkan sesuai kebutuhan. Kemudian mencetak formulir. Biasanya formulir suatu organisasi atau instansi dicetak oleh perusahaan percetakan. Kemudian merawat persediaan perpektual agar persediaan formulir tercukupi serta menjaga kelebihan formulir. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.